dalam diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi dibaptis itu bukan sekedar ini simbolik. Tapi perhatikan baik-baik, ini kan pertumbuhan iman. Jadi kita nggak bisa bikin letter luck, oh ini surga, ini neraka, ini terkutuk, nggak bisa begitu. Saya cuma sarankan begini, ikuti firman Tuhan. Yang tebel begini aja kita belum selesaikan, jangan ditambah ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi segera beritahu saja supaya dibaptis. Apa salahnya, gitu ya? Bapak Pendeta mau tanya, kalau orang meninggal dikremasi, banyak sekali soal kremasi. Tesalonika itu sekarang namanya apa? Negaranya. Waduh, belum sempat buka. Itu ibu kota Masedonia. Masedonia mana ada sekarang? Ada Yunani kan? Yunani bukan apa? Yunani itu Aten. Masedonia sudah dilebur sama Athena. Gara-gara apa? Laki-lakinya habis disikat sama Great Alexander untuk perang. Sampai habis semuanya. Makanya kota itu sekarang terkucil sekali. Makin lama makin habis, mengecil. Yunani sekarang. Pak, jadi kalau orang meninggal boleh dibakar atau tidak? Jeda dari Keleusma sampai penghulu malaikat berapa lama? Nggak tahu saya. Siapa antikris sudah di seri pertama, yang tidak rapture bisa diselamatkan? Bisa, bukan diselamatkan, bisa. Tetapi tetap yang tidak rapture akan mengalami aniaya fisik. Yang masih punya utang, Anda sudah ngerti soal utang tadi. Kalau anak Tuhan kremasi, batasan umur sudah, bayi sudah, suaranya audible atau gimana? Audible, Anda bisa dengar. Tolong jelaskan tentang gambar terakhir ada di Metrai 456. Ini Metrai 1 sampai 4 ada di sini. Metrai kelima itu adalah ini. Metrai ke-6 itu ini. Ini loh yang namanya badai matahari. Tapi saya nggak tahu, badai matahari nggak pakai bintang jatuh soalnya, tambah bintang jatuh lagi satu. Nah, fenomena alamnya banyak sekali. Apakah rapture terjadi pada semua negara? Ya, karena muter. Jadi semua negara dapat. Apakah 1000 tahun setelah second coming? Yes. Bagaimana dalam Kristus tapi dikremasi? Sudah saya jawab. Syarat rapture, 1, rohnya dijaga. Bapak Ibu, ingatkan pesan ini. Kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, dekat sama Tuhan, mengakhiri tahun ini, mengawali tahun depan, sepertinya Anda mengalami tekanan-tekanan tertentu. Anda sudah dekat sama Tuhan, sudah nyembah, kok ada yang gak enak, rasa gak serak hati, saya beritahu, jangan mundur. Itu artinya Anda sedang memasuki masa peperangan. Nanti Anda akan merasakan sebentar lagi. Kalau Anda rasakan seperti ini, saya sudah konfirmasi sama Anda, jangan bilang, apa saya dan dosa ya? Jangan, terus berdoa saja. Kita sedang memasuki satu masa peperangan yang baru. Nasib orang tidak rapture, lemes. Kakek saya seumur hidup berbuat kasih, meninggal belum kenal Yesus. Dari mana Anda tahu? Saya punya kakek. Kesedihan saya, 97 dia meninggal, 2004 pertama kali saya menginjak Bandung. Melayani di Bandung pertama kali 2004 bulan Februari di Hamar Hotel di Pasteur. Apa yang terjadi di sana? Tante saya telepon dan cerita, 7 tahun pertanyaan saya sama Tuhan, kenapa kakek saya meninggal nggak terima Tuhan Yesus? Tante saya baru bocor sama saya, ternyata kakek saya sebelum meninggal 2 hari sebelumnya diinjili. Sama siapa? Sama seseorang yang nggak dikenal, tukang cukurnya, orang rumahnya. Jadi saya pikir dia meninggal nggak dalam Yesus. Saya pikir ternyata Tuhan sayang sama dia. Pak mau tanya, saat di sorga mahkotanya ada apa tidak? Ada. Pemberian mahkota itu kapan? Setelah rapture. Pada saat rapture bagaimana dengan anak-anak? Sudah dijawab. Anak kecil sudah. Kremasi sudah. Pak, orang yang buat patung mata uang pelacur besar itu disadari atau sengaja dibuat? Itu negara-negara Kristen tetap aja mereka nggak peduli. Jangan pernah pikir kalau Anda orang Kristen Anda ngerti firman Tuhan. Enggak. Saya pernah dengar penafsiran 10 gadis, Pak. 50% anak tunggal yang bakalan tidak rapture. Begini, kalau Anda masih bilang yang nggak rapture 50%, kita masih bisa senyum. Saya kutip saja dari beberapa hamba Tuhan, ada yang mengatakan, seorang hamba Tuhan terkenal sekali dari Amerika, Anda bisa buka websitenya, terkenal sekali seorang nabi. Dia pernah bilang begini, kalau hari ini rapture, waktu itu 2007, dia bilang, katanya, yang naik cuma 10%. Kalau betul yang naik 50%, Tuhan gak akan bilang sedikit nak. Gitu ya. Hati-hati. Second coming, Matius 25 rapture.
bukankah Matius 25 rapture, Matius 24 second coming? Kok kebalik Pak? Firman Tuhan tuh nggak pernah jelas urutannya. Wahyu urut apa enggak? Kita nggak pernah tahu. Kecuali Wahyu yang 13 saya baca tadi. Kerajaan 1000 tahun sorga apa bukan? Bukan. Itu ada kerajaan sendiri di bumi ini. Di bumi ini. Bisa jatuh nggak manusianya? Tergantung di 1000 tahun nanti adanya di muka bumi ini, pusatnya Yerusalem. Yang tinggal di bumi 2 orang, tubuh jasmani sama tubuh kemuliaan. Yang tubuh kemuliaan tidak bisa dosa lagi karena sudah tubuh kemuliaan. Yang tubuh jasmani masih bisa dosa. Sudah tahu firman Tuhan, ada yang tidak rapture. Apakah yang rapture masih bisa merasakan kesedihan? Masih bisa. Tapi begitu sampai ketemu Tuhan lagi, hilang lagi sedihnya. Jika kita gagal bawa jiwa sehingga tidak rapture, apa kita berdosa? Tidak. Anda bertugas menginjili, Anda tidak bertugas menobatkan. Kalau Anda nggak mau nginjil, itu salah. Anda tidak bertugas menobatkan orang. Yang menobatkan orang hanya Roh Kudus. Manusia nggak bisa. Tugas kita cuma nginjil. Pak, dari pengajaran sesuatu yang pernah saya pelajari, kaum karismatik dianggap sesat karena percaya akan masa 1000 tahun damai. Sehingga kita disebut sebagai penganut premilenialis. Apakah benar? Begini, saya cuma mengatakan setuju orang bilang kita sesat kalau kita melakukan apa yang ada di firman Tuhan. Pertanyaannya, 1000 tahun di firman Tuhan ada nggak? Ada. Lah kalau orang yang percaya firman Tuhan dibilang sesat, saya juga bingung sama yang ngomong. Jadi hati-hati. Oke. Apakah di Firdaus saling mengenal? Yes. Orang mati dalam Kristus tapi waktu meninggal jasadnya dibakar. Tenang saja, yang bakar bukan Anda. Apakah merupakan chip diampuni? Ya. Orang Kristen dibakar, banyak sekali pertanyaan itu. Penghakiman bagi mereka yang sudah meninggal tapi semasa hidupnya belum pernah dengar Injil. Itu ada di 1 Petrus 3 ayat 19. Yesus pergi ke alam maut menginjil bagi orang yang nggak pernah ketemu Yesus. Jadi kalau orang sudah mati, dia bisa diinjili tidak? Bisa, tapi yang nginjili harus mati dulu. Jelas ya? Orang sudah mati bisa diinjili? Bisa, yang nginjili harus mati dulu. Siapa? Yesus mati dulu, nginjili orang mati. Jadi kalau ada yang mau menginjili orang mati, bisa. Apa? Orang benar meninggal ke Firdaus, orang dosa meninggal ke Hades. Apakah surga dan neraka masih kosong saat ini? Tidak. Karena neraka ada berapa setan yang ada di sana. Apakah sorga masih kosong? Jangan lupa kata sorga. Sorga itu dalam bahasa Ibrani samayim. Kita ada bersama dengan Tuhan, itu sorga. Saya mau tanya, kalau Tuhan meninggalkan tempat dia ada, kemudian dia turun ke baranang siang saat ini, dan di baranang siang ini dia hadir dengan semua kemuliaannya. Saya mau tanya, Anda masih mau rapture lagi? Kan enggak, gitu loh. Ya. Orang ke Firdaus mengalami kehinaan. Setelah itu kemana? Tunggu di dalam Firdaus sampai 1000 tahun baru dia keluar lagi jadi rakyat. Pak, hewan ikut rapture apa tidak? Hewan itu nggak punya roh. Tenang saja. Di sana nanti masih banyak binatang lebih lucu daripada yang di sini. Hewan nggak? Setelah masa peradilan di mana? Apakah masa 1000 tahun damai yang namanya tolong ikut rapture second coming. Pesta itu di sini. Pesta anak domba di sini. Gitu. Penghakimannya di mana? Orang yang naik itu sudah kudus, nggak bercacat, nggak bercela, sudah kembalikan persepuluhan, hadir di tengah seminar, tengah-tengah hujan. Mau dihakimi apa lagi? Diberikan mahkota. Yang dihakimi itu adalah mereka yang masuk ke dalam Hades. Om Aruna. Oke. Bagaimana pendapat Om mengenai munculnya UFO di Blok M? Firman Tuhan berkata demikian, ada roh-roh di udara, penguasa kerajaan angkasa. Cuma ada 2 kemungkinan, manifestasi kuasa gelap atau permainan teknologi, itu saja. Gak penting ngelihat setan, kecuali Anda diperlihatkan untuk mengetahui strategi setan menghantam kita. Gitu. Lihat Tuhan. Apakah dunia ini masih ada pengangkatan, masih ada Roh Kudus? Roh Kudus tetap ada. Buktinya apa? Orang Yahudi bisa bertobat. Orang hanya bisa bertobat kalau ada Roh Kudusnya. Jadi masih ada Roh Kudus, cuma manifestasinya sudah berbeda lagi. Beda. Kalau dulu Anda hari ini nyembah Tuhan ada Roh Kudus, di Amerika juga ada Roh Kudus sama, gitu ya.
Tapi nanti manifestasi sudah berubah lagi. Pak, saya mau bertanya, rapture sekaligus di rapture semua atau ada berapa periode? Periode. 1, Henok naik dulu, habis itu Elia naik, habis itu Filipus pernah ngalami ini. Tapi yang di akhir zaman 1 kali, 1 kloter. Gitu. Tapi di zaman dulu pernah ada rapture enggak? Pernah, Henok rapture. Tapi yang di akhir zaman cuma 1 kali. Orang mati ditempatkan di Firdaus dan Hades, di mana tertulis ayat pendukungnya. Lihat orang kaya sama Lazarus. Lihat orang mati sebelah Tuhan Yesus. Bagaimana orang masuk Hades? Mungkin gak mereka nantinya ke sorga? Tidak mungkin. Mustahil bin mustahal bin mustajab. Apa kata penginjilan alam roh? Itu Tuhan yang bisa. Kriteria jemaat ikut rapture. 1, rohnya dijaga. 2, hatinya bersih dan kudus, tidak punya sakit hati. Yang 3, tubuhnya diolah. Artinya apa? Dia jaga keuangannya, dia jaga kekudusan hidupnya. Itu saja, sudah. Gak usah macam-macam. Hidup kudus, nabur, selesai. Kerja yang benar seperti buat Tuhan. Pak, saya tutup tokonya semua Pak, naik ke gunung, gak rapture. Sangkala berbunyi, apa semua orang di bumi tahu? Yang dengar cuma yang naik, yang dengar aja belum tentu naik, tapi yang naik pasti dengar. Pak, saya tonton seminar Bapak di Jakarta, bulan Juli mengatakan dalam 4 bulan Indonesia akan jadi sesuatu. Apa sekarang sudah November? Sudah tuh ya. Pergi ke Tangerang, Banten, Serang, dan Depok segera. Datang ke sana, kita lihat nanti. Kesaksiannya luar biasa sekali. Ada orang mati bangkit. Apa anak kecil pasti rapture? Anak umur berapa dulu? Tergantung iman orang tua. Kalau masih bayi nggak punya gigi, aman. Anak-anak. Apakah yang diangkat rapture hanya level pendeta gembala? Bagaimana jemaat biasa? Begini Bapak Ibu, kalau yang diangkat cuma pendeta, semua ganti profesi semua. Di rapture tidak tergantung profesi. Tidak tergantung. Yang merokok rapture enggak? Begini ya, tidak merokok aja belum tentu rapture. Masih tanya lagi ngerokok apa enggak? Apa yang mati dikremasi, terbakar? Berbohong demi kebaikan rapture apa tidak? Bapak Ibu, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Perintahnya apa? Cerdik sama tuh? Tidak tulus dosa enggak? Dosa. Tidak cerdik juga dosa. Orang nggak cerdik, tapi kan saya nggak tahu, kan saya nggak pernah ngerti, saya nggak pernah ikut pendidikan. Dosa. Tidak pernah mau ngerti, tidak pernah mau ikut ngerti, tidak pernah cari ngerti, itu dosa. Anda perlu cerdik. Ngomong cerdik itu nggak perlu bohong. Jadi nggak ada bohong putih, bohong hitam, nggak ada. Kenapa saat rapture awalnya dari timur ke barat? Markus 16 ayat 8. Apakah yang mati dalam Yesus tidak memiliki tubuh kemuliaan? Gini, nanti begitu dikumpulkan lagi, itu pakai tubuh kemuliaan. Ketemu sama Tuhan nggak mungkin pakai tubuh jasmani. Alkitab bilang, darah dan daging nggak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kalau semua bangsa dikatakan bangsa Indonesia, Filipina sudah dikabarkan Injil, lalu orang yang benar-benar belum mendapat kabar Injil, Tuhan sudah datang gimana? Begini, makanya hari-hari ini perkabaran Injil dipercepat. Tuhan janji pokoknya. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan janji semua bangsa akan mendengar. Kalau boleh tahu bagaimana keadaan manusia saat diubah, saat rapture nanti, tubuhnya diubah kayak begini. Sekasih Tuhan, kalau Anda bisa dapatkan rekaman CD di khotbah saya di UMAS pada bulan Juli, Anda bisa dapatkan cerita mengenai bagaimana cara mati yang elegan. Ada. Kegiatan apa yang terjadi pada saat orang terangkat di awan-awan, memuji menyembah Tuhan, semuanya itu, sinetron nggak ada. Kenapa Baruna katakan bangsa Eropa menjadi antikristus, sementara orang Kedar Nebayotlah yang banyak menganiaya orang Kristen? Yang namanya antikristus harus berasal dari orang Kristen, saya sudah pernah bilang. Kenapa? Karena itu ada keturunan dari Yahudi. Second coming. Oh, Tritunggal saya nggak akan bahas hari ini. Setiap hari saya berusaha hidup kudus. Sebagai manusia saya masih bisa marah. Marah boleh, amarah tidak boleh. Anda ditabok marah wajar. Yesus saja marah di bait suci. Tapi kan marah itu tidak berkelanjutan. Alasannya jelas kenapa marah. Anda marah dengan dosa itu bagus. Sangkala berbunyi, apa tetap bisa diangkat atau tertinggal? Begini, kalau Anda marah, Anda belajar untuk tidak cepat amarah jadi panjang, kan Anda cepat bisa berhenti toh.
Saya beritahu caranya supaya Anda marah cepat berhenti. Begitu Anda marah, jangan tubuh Anda dibikin lancip. Tarik perut ke depan sedikit. Pasti berhenti. Pasti berhenti. Anda marah. Coba Anda berdiri gini sebentar, Anda coba marah. Nggak enak. Marah tuh enaknya begini nih. Kalau Anda sudah mulai marah, tarik tubuh Anda ke belakang, majukan perut Anda. Saya jamin Anda akan marah. Tubuh harus muliakan Tuhan. Tahun second coming dikunci enggak? Tidak. Yang dikunci cuma hari sama jam. Yang kita tunggu adalah rapture. Apa yang kita harapkan dari second coming? Second coming kita datang sama mempelai pria, turun ke bawah. Terserah dia mau apa. Jadi kita nggak akan bahas di sini. Pada saat rapture, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil sudah dibahas. Orang yang rohnya pernah dibawa ke sorga, pernah melihat Bapak Abraham. Tandanya Bapak Abraham di sorga atau di Firdaus. Bapak Ibu, Anda baca buku-buku, tolong lihat terjemahannya. Terjemahan kata heaven itu bisa sorga, bisa. Bayangkan, orang Sumedang ke Bandung, mereka bilang apa? Metropolitan. Padahal mereka belum lihat Jakarta. Lihat Jakarta, mereka bilang, oh Bandung mah bukan metropolitan. Kita ini orang bumi, pernah ke Firdaus, itu teriaknya apa? Aku pernah ke sorga. Hati-hati, itu baru Firdaus. Yesus bilang begini dengan jelas, bahwa itu Firdaus. Paulus kemana? Ke Firdaus. Sorga itu nanti Tuhan tinggal bersama dengan kita. Gitu. Jadi harus dibedakan sedikit. Bukunya Conam Thomas Anda baca baik-baik. Yang dia bahas itu sebetulnya adalah Firdaus. Dia bahas Yerusalem baru. Nah kalau Yerusalem baru itu baru sorga. Gitu. Jadi ada tanda-tandanya. Bapak Abraham ada di Firdaus juga semuanya. Ada tidak roh orang mati yang tidak masuk ke Hades atau Firdaus? Gentayangan. Begini. Kapan-kapan begini ya. Saya pernah mendapat satu pemahaman teologi tapi saya belum bisa bilang sekarang. Tapi kalau ada kesempatan yang baik dan belum rapture, saya dapat mungkin saya akan cerita mengenai orang-orang mati kemana. Karena begini, Tuhan mau Anda hidup sampai umur 60 tahun. Umur 40 tahun Anda narkoba, 45 mati. 15 tahunnya kemana? Nah itu harus dipertanyakan. Saya nggak bisa jawab sekarang, temanya bukan itu hari ini. Orang mati dibakar, musik boleh kembali, rapture saling kenal apa tidak? Kenal itu pasti kenal. Anda sampai di atas aja, tiba-tiba ngelihat Petrus Anda bilang, Om Petrus, ketemu juga nggak pernah, kok bisa tahu? Anda kalau dalam alam roh, Anda dalam penglihatanmu bisa lihat. Banyak orang dalam penglihatan bilang begini, saya bertemu dengan malaikat. Kok tahu ini malaikat? Kok tahu ini adalah Abraham? Bagaimana anak kecil? Sudah lewat. Menurut tafsiran Bapak, siapakah tokoh manusia yang dikatakan sebagai pembinasa keji antikristus? Anda buka internet, sudah ada 3 calon besarnya. Saya nggak bilang, karena gini, orang yang rapture nggak pernah ketemu sama antikristus. Orang percaya Yesus dan dibaptis diselamatkan. Apakah kalau tidak hidup kudus juga tetap diselamatkan? Kita dihakimi naik ke sorga berdasarkan kita ini hidupnya kudus apa tidak. Tidak semua orang percaya Yesus rapture. Amin. Hati-hati, hidup kudus. Rapture menurut pikiran Pak Pendeta tahun berapa? Saya maunya malam ini. Maunya saya. Ya toh? Maunya saya. Anda setuju? Ayo kita pakai berdiri yuk.